Jokowi sendiri sudah ngomong bahwa dia ketemu dengan Prabowo dan Gibran berempat. Sebenarnya kan sudah terlihat ya siapa yang menyebarkan hoax sesungguhnya kan. Jokowinya sudah ngomong. Kalau saran saya sih sebelum menyebarkan hoax itu baiknya riset dulu ya kan, biar nggak kelihatan amatir gitu. Ya. Atau baca media lah baca ya. Media. Mereka bayar nggak itu buat menghidupkan lagi itu? Yang saya dapatkan informasinya ada yang bayar. Besarannya miliaran. Tapi ada juga yang meminta saham. Cerita dari para pengusaha itu, apakah mereka diminta oleh Bahlil sesuatu gitu untuk memberikan sesuatu? Ya, informasi yang saya peroleh dari lagi-lagi dari pengusaha ya, Bahlil meminta saham. Minta saham. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Saya Erwan Hermawan. Saya Francisca Krisirasana. Halo, ada pemain baru-baru lama nih. Baru-baru lama. Erwan, dulu diinvestigasi ya kan. Dan sekarang bersama Nasional tim kami. Betul. Oke. Untuk mendukung jurnalisme berkualitas, silahkan teman-teman mensubscribe kanal YouTube Tempo.co. Dan teman-teman juga bisa baca laporan majalah Tempo yang terbit setiap pekan di link di deskripsi di bawah ini. Main apa kita? Tunggu dulu. Ada yang rame-rame nih. Ada yang rame-rame. Ini yang lagi rame. Iya. Apa Wan? Yang rame Wan? Ini di podcast sebelah ini kan lagi rame. Tempo dianggap BAP dianggap menyebarkan hoax terkait dengan pertemuan antara Prabowo ya dengan Jokowi. Nah, gimana penjelasannya teman-teman dari BAP ini? Ini harus banget ditanggepin ya. Ya, rasanya perlu karena untuk menjelaskan ke publik. Tapi kita nggak mau podcast war ya, tapi kita menjelaskan fakta ya. Oke, pertama gue malas sebenarnya untuk nanggepin yang semacam itu ya. Kenapa? Karena nggak setara, nggak selevel lah antara kita dengan podcast yang sebelah sana. Kenapa? Satu, podcast kita kan podcast jurnalistik. Informasi yang kita sampaikan itu pada pemirsa itu sudah terverifikasi semua dan juga ada permintaan tanggapan, ada konfirmasi dari pihak yang kemudian kita sebut. Yang kedua, podcast ini kan podcast yang independen ya. Kita tidak menerima orang terus kemudian mendapatkan sesuatu gitu ya dari situ gitu. Ini murni podcast jurnalistik. Jadi itulah kenapa kemudian menjadi tidak setara. Tapi kalau kemudian memang harus ditanggapi ya. Pertama, informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo bertemu dengan Jokowi malam hari ya sesudah acara di Istora, itu kan juga berasal dari orang-orang yang diceritain langsung oleh Prabowo, ya kan? Dan ada di Kertanegara juga. Dan ada di Kertanegara juga. Kalau kemudian ada yang mengaku di situ melihat Prabowo gitu ya, dan tidak ada pertemuan di istana. Mungkin orang itu tidak cukup penting untuk diajakin ngomong gitu ya. Faktanya gini aja lah ya Pram ya. Mungkin editor bisa menyertakan link gitu ya. Pernyataan Jokowi bahwa itu yang kedua yang paling penting, bahwa Jokowi sendiri sudah ngomong bahwa dia ketemu dengan Prabowo dan Gibran berempat 14 malam ya. Tanggal 14 malam. Lah terus kalau kemudian yang satu itu menyebutkan bahwa tidak ada pertemuan, lah berarti dia membantah omongan presiden dong, membantah omongan kita sebenarnya. Jadi sebetulnya itu udah clear ya, informasi itu sangat clear. Dan informasi ini kan bukan datang dari orang sembarangan Kita sebagai jurnalis Tempo terlatih untuk memverifikasi informasi yang kita dapat dan skeptis terhadap informasi-informasi yang kita dapat dan harus kita dengar dari orang-orang yang benar-benar ada di situ. Iya, sumbernya juga satu kan, orang-orang yang ada di situ. Orang-orang yang menempel dengan Prabowo, orang-orang yang menempel dengan Gibran. Ya kan? Kalau toh narasumber ini kemudian anonim gitu ya, tidak ingin disebutkan identitasnya, ya itu karena bentuk kita melindungi keamanan narasumber begitu. Karena narasumber sendiri kan merasa rentan ya ketika disebutkan namanya, kemudian
entah apa yang akan terjadi di depan begitu kan. Gitu. Intinya informasi itu tidak berdiri tunggal. Jadi kami benar-benar menverifikasi setiap informasi yang diperoleh dari narasumber. Dan kami pun juga menganut skeptisme terkait dengan informasi itu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari satu narasumber, kita konfirmasi ke narasumber yang lain yang juga mengetahui peristiwa itu. Kira-kira seperti itu ya. Iya, dan yang paling pantang bagi wartawan itu kan berbicara dongeng atau bohong ya, berbicara kebohongan yang bahkan yang kita buat sendiri gitu. Pantang bagi wartawan tuh. Dan itu gampang banget kok ketahuannya. Jadi sebenarnya kan sudah terlihat ya siapa yang menyebarkan hoax sesungguhnya kan. Jokowinya sudah ngomong gitu, sudah ada di media mana-mana, bukan cuma di tempo.co. Terus kemudian kita yang dianggap menyebarkan hoax itu. Kalau saran saya sih sebelum menyebarkan hoax itu baiknya riset dulu ya kan, biar nggak kelihatan amatir gitu. Atau baca media lah media. Ada juga pengamat yang ngomong itu gimana ya? Ya sekarang kan kita tahu ya, ini pengamat yang dari dulu mendukung 3 periode Jokowi gitu ya. Ini kan jelas mendukung pelanggaran konstitusi gitu loh. Dan kalau kita juga sudah tahu sebenarnya bagaimana sih 3 periode ini digerakkan gitu kan, ada upaya-upaya dan ada juga aliran dana sebenarnya. Duitnya dari mana pun kita tahu, salah satunya dari tambang kan? Nah, ngomong-ngomong soal tambang, ini nih. Gimana kalau kita main Erwan saja? Di sini. Kita akan mengambil tema apa nih Wan hari ini Wan? Ya, kita akan main terkait dengan dugaan permainan tambang oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia. Orang kanan Jokowi ya. Tangan kanan Jokowi. Tangan kanan setelah Pak Pratik ya. Oh iya. Ini tangan kiri berarti ya. Tangan kiri. Dan kita sudah berapa kali juga diminta sebenarnya di kolom komen ya. Bongkar dong soal permainan tambang itu gitu ya. Berapa kali gue juga membalas langsung ya komen-komen itu dengan gue bilang tunggu ya gitu loh. Nah, Erwan kan sudah menginvestigasi. Lama ya, Wan? Udah sangat lama. Nggak terbit-terbit dia di majalah Tempo. Kita karena terus memang begitu rapi ya permainannya ini sehingga harus menggunakan berbagai aturan. Jadi terutama yang terakhir itu adalah keluar Perpres 70. Nah, lo bocorin mulai dari awal sekarang. Gimana cerita awalnya? Jadi gini ceritanya, kawan-kawan yang terhormat. Para penyebar hoax ya. Jadi ini kan sebetulnya ide ini udah lama, sejak dari 2021. Oke. Jokowi mengeluarkan Kepres tahun 2021 kalau tidak salah Mei ya. Bulan Mei. Ini ya soal percepatan investasi ya. Satgas investasi. Nah, salah satu tugasnya di situ adalah juga menginventarisir lah tambang-tambang yang tidak produktif. Oke, ini Satgas ini dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Ya, di situ ada Bahlil, lalu kemudian ada wakil Jaksa Agung, ada wakil Kepala Kepolisian, tapi sebagai wakil saja. Tapi ketuanya adalah Bahlil Lahadalia. Ya. Nah, semenjak Kepres itu terbit, dia langsung membentuk semacam tim informal untuk mengumpulkan data mana saja tambang-tambang yang tidak produktif. Karena alasannya ya kalau tidak produktif investasi kan tidak jalan. Yang ribuan tidak itu gerak ekonomi segala macam. Bukan hanya tambang sebetulnya. HGU perusahaan sawit juga didata oleh dia, dicek mana sih yang tidak produktif kira-kira kayak gitu. Bagus dong tidak mendata. Sebetulnya bagus, tapi nanti saya jelaskan di ujungnya. Oke, baik. Kira-kira kayak gitu. Nah, ketika mendata segala macam sudah kan didapatkanlah datanya, dikasih ke Pak Presiden. Oh, inilah Pak, kira-kira datanya seperti itu. Informasi yang kami peroleh dari orang yang di internal BKPM sendiri yang ikut dalam pemrosesan data itu, data itu tidak dikasih ke Pak Presiden, itu tidak dikasih secara detail ya, tapi hanya gelondongan saja. Yang jumlahnya saja yang tahu detailnya itu adalah di Satgas itu, kira-kira gitu. Sebetulnya sempat mendapat resistensi dari teman-teman SDM dan KLHK karena kan SDM ya. Ya, karena kan dalam tanda petik itu akan mengambil alih kewenangan mereka lalu kemudian juga mengganggu pekerjaan mereka.
dan juga mengoreksi ya kerjaan mereka. Karena kan selama ini di 2 kementerian itu yang mengurus, dan juga pertanian ya, kalau HGU itu perkebunan, kira-kira gitu. Oke. Dan singkat cerita ini data sudah terkumpul, dikasih ke Pak Presiden, kemudian Pak Presiden membentuk Kepres lagi namanya. Ada Jadi Kepres, Jokowi bikin Kepres baru. Kepres baru lagi, ada Kepres 1 kalau tidak salah tahun 2022. Terbitnya itu bulan Januari. Januari, Ya, ya. gue tahu tuh kalau baca. tidak salah, tidak salah ya. Nah, nanti ditampilin aja ya Kepres-Kepresnya ya, biar tahu gitu pemirsa BAP ini, supaya tidak dianggap nyebar hoax lagi nih. Bahaya nih kita ini. Udah kerja berbulan-bulan kan kira-kira gitu. Nah, Kepres itu isinya itu Kepres Satgas Penataan Gunaan Lahan. Jadi setelah dikumpulkan, dikasih wewenang lagi oleh Kepres, dan Siapa siapa yang dikasih? ketuanya? Bahlil lagi ketuanya Bahlil. itu. Tugasnya ngapain? Mencabut sekarang. Mencabut IUP dan HGU yang tidak produktif. izin usaha pertambangan sama hak guna usaha. Itu dicabut sama dia. Dicabut. Nah, kita cek kan ofisial dari mereka, kami wawancara kemarin itu ada 2.700. 2078, sorry, 2078. Lebih dari 2.000 lah. Izin yang dicabut oleh Kementerian Satgas itu ya, Investasi, Satgas. Oke. Tapi artinya memang sebenarnya Satgas ini tidak punya kewenangan untuk mencabut itu. Sebelum itu tidak ada, tapi kan begitu ada Kepres, wah udah luar Jadi biasa, superpower ya. superpower. Nah, karena itu tadi kan dia kan tangan kirinya Pak Jokowi kan, kepercayaan. Jadi ya Tangan dia kanan dikasih, nomor 2. ya dia dikasih lewat Kepres itu, dicabut lalu kemudian bereaksi nih pengusaha, dicabutnya itu tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jadi ujuk-ujuk dikirim via email. Oke. Saya sempat dilihatkan oleh salah satu pengusaha nikel, bukan salah satu, 2 malah. Itu emailnya dicabut. Ya, lewat email saja. Jadi tidak ada pertemuan misalnya, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, sosialisasi belum. Langsung saja dicabut. Itu dari Satgas yang ngirim email. Dari BKPM ya kalau tidak salah. Dari Satgasnya ya. Nah, dicabut, kemudian rame nih para pengusaha. Keluar nih pemilik-pemilik yang sebenarnya, karena kan ini yang menarik di tambang dan HGU ya. Ini tambangnya tambang apa sih sebenarnya, Wan? Ada mineral, ada dan batu bara. Oke. Jadi mineral itu ada silika, ada nikel, ada bauksit, lalu kemudian batu bara. Nah, kita akan fokus nanti di nikel ya, Nikel. kira-kira gitu. Nah, tapi ini gelondongan dulu. Jadi dia dicabut, kemudian keluarlah orang-orang yang di belakang pemilik tambang ini. Ada banyak ini. Ya, informasi yang kami dapat dari 3 orang di lingkaran BKPM ya. Jadi ada banyak orang yang protes pemilik tambang ini. Ada orang tokoh senior Golkar, lalu kemudian petinggi Partai Nasdem, lalu kemudian ada banyak lah kira-kira kayak gitu yang protes. Nah, mereka protes, lalu kemudian meminta klarifikasi lah. Sebetulnya bukan mereka saja, tapi juga ada banyak pengusaha yang meminta klarifikasi. Lo nemuin berapa pengusaha sih sampai kemudian bisa dapat informasi ini? Lebih dari 10. Lebih dari 10. Pernah dalam satu kali kita ketemu dalam satu forum itu ada 5 pengusaha. 5 pengusaha. Dan mereka Dan bikin bukti-bukti ke lo? Iya, dan mereka cerita semua dan juga bukti-bukti kira-kira seperti itu. Cuma memang mereka ini pada ketakutan karena yang satu memang dicabut, tapi dia punya tambang yang lain gitu loh. Nah, kalau misalnya dia speak up mau buka-bukaan, takutlah dia dicabut. Nah, ini yang menjadi concern dia, dan ya kita juga concern kita juga ya untuk hal itu. Jadi ini tambangnya di mana? Ini ada di Sulawesi Tenggara dan di Maluku Utara. Ada juga di Sulawesi Tengah. Jadi memang kita fokusnya di nikel, di 3 wilayah itu yang paling banyak dicabut. Jadi kita udah kerjasama juga dengan Greenpeace Indonesia untuk menganalisis berapa sih yang dicabut oleh Satgas Investasi ini. Karena kan dari 2007-2008 itu kita ingin mengklasifikasi mana yang nikel, mana yang batu bara. Nah, yang sejauh ini yang kami dan Greenpeace lakukan, temukan itu adalah ada sekitar 40-an lah yang dicabut, lalu kemudian 45 yang dicabut, lalu hidup kembali 40-an. 41 yang hidup kembali ya. Izinnya. Jadi memang di proses klarifikasi itulah ada terjadi celah atau permainan. Jadi hanya 45 berarti yang dicabut dan hidup kembali. Sejauh ini yang kami temukan. Apa bedanya dengan 2073 tadi atau 2073 itu kan
karena ada HGU, kemudian ada juga kumulatif ya itu kumulatif semuanya. Ada HGU dan juga iup tambang secara keseluruhan, bukan hanya nikel, tapi ada bauksit dan lain-lain, ada silika lah, pasir silika dan lain, kira-kira kayak gitu. Nah, dalam proses klarifikasi itu di situ adalah celahnya. Jadi pengusaha bersurat meminta klarifikasi ke Satgas itu, lalu kemudian Satgas memanggil pengusaha ini. Cerita yang kami dapat dari para pengusaha ini yang kami temui dan juga di lingkaran BKPM, waktu itu kan pencabutan itu di bulan Februari atau April ya. Cepat ya berarti ya pencabutannya. Sangat cepat, ya sangat cepat. Karena memang itu Januari muncul Kepres, terus Februari Maret itu sudah mulai dicabut. Oke. Cabut, lalu kemudian dia panggil lah setelah itu. Tidak lama setelah itu mereka panggil dan katanya itu sempat juga rame di sana lah. Kira-kira kayak gitu, dipanggil karena banyak ya. Rame itu maksudnya ribut, berantem atau yang apa? Enggak datang kan banyak pengusaha yang datang karena ingin meminta klarifikasi dan meminta penjelasan kenapa dicabut. Kira gitu. Nah, alasan dari BKPM adalah sama. Ini tidak diusahakan sejak lama, kenapa? Kira-kira kok kenapa tidak produktif? Tapi dalam hal dihidupkan kembali itu lagi izinnya, dihidupkan kembali itu disitulah terjadi ada lobby-lobby, kemudian ada permintaan dari di lingkaran BKPM lah untuk menghidupkan. Siapa yang berkuasa menghidupkan itu, Wan? BKPM sendiri, bukan BKPM, Satgas ya. Satgas bisa mencabut dan kembali memberikan izinnya. Ya. Jadi dengan dasar. Nah, pengusaha dikumpulin nih. Ya. Mereka ketemu langsung dengan Bahlil atau bagaimana? Dari informasi yang saya dapatkan, baik dari pengusaha maupun di dalam lingkaran BKPM ya, ada Bahlil sendiri yang menemui. Ada juga timnya ya, Satgas itu. Timnya ada lumayan banyak, ada banyak ya di lingkaran BKPM ini yang diajak oleh Bahlil untuk membahas soal itu ya, soal pencabutan dan penghidupan kembali. Pemulihan kembali iup izin tambang-tambang ini. Mereka bayar nggak itu buat menghidupkan lagi itu? Yang saya dapatkan informasinya ada yang bayar. Besarannya miliaran. Tapi ada juga yang meminta saham. Cerita dari para pengusaha itu, apakah mereka diminta oleh Bahlil sesuatu gitu untuk memberikan sesuatu? Ya, informasi yang saya peroleh lagi-lagi dari pengusaha ya, Bahlil meminta saham. Minta saham. Saham diduga perusahaan. meminta saham ya. Saham perusahaannya? Saham perusahaannya. Oke. Berapa banyak diminta? 20-30%. Ada yang sampai, informasi yang saya peroleh ya, ada yang sampai 70%. 70%. Tapi yang konsisten itu cerita dari para pengusaha itu 20-30%. Itu konsisten. 30%. Nah, itu saham itu menjadi milik dia atau bagaimana? Ya, nanti dia akan menempatkan orang di situ. Oh, menempatkan orang. Nah, jadi akan mengawal lah kira-kira kayak gitu. Oke, Wan, gue dengar juga Bahlil punya perusahaan tambang ya di Konawe ya. Ya, betul. Dia itu sebetulnya punya banyak perusahaan tambang di Konawe ya, di Konawe, di mana di Indonesia ya. Salah satunya di Konawe. Nah, ini ada satu namanya PT Meta Mineral Pradana. Ya. Nah, PT ini dimiliki oleh, menurut data MODI di ESDM ya, Kementerian MODI itu ESDM. apa MODI? Biar pemirsa tahu. MODI itu Minerba One Data Indonesia. Ya Allah. Di situ Di semacam situ aplikasi ya. Semacam aplikasi, dan di situ semua data pemilik saham, lalu kemudian data perizinan ada di situ, kira-kira kayak gitu ya. Singkatnya ya. Nah, menurut data di Kementerian SDM, Meta Mineral Pradana ini dimiliki oleh Riva Capital dan juga PT Bersama Papua Unggul. Nah, ketika kami cek PT Bersama Papua Unggul itu lewat akta usahanya ya, itu punyanya Pak Bahlil. Punya Bahlil. Nah, yang Meta Mineral Pradana ini ternyata dia ini juga tidak produktif sebetulnya. Oh, nggak produktif. Nggak produktif. Jadi dia izinnya itu keluar sejak, kalau tidak salah sejak tahun 2010 ya, perizinannya itu. Nah, sejak saat itu dia tidak produktif gitu loh. Artinya kan ada semacam tebang pilih ya. Yang lain misalnya itu dicabut. Benar, ini artinya nggak dicabut. Ini nggak dicabut. Yang Meta Mineral Pradana ini nggak dicabut. Oh, berarti dia mencabut perusahaan-perusahaan yang lain, IUP dan HGU-nya, tapi perusahaannya Bahlil sendiri nggak dicabut gitu ya. Gitu. Tapi lo tadi menyebutkan dia nggak produktif. Betul. Apa buktinya?
ada citra satelit yang kita analisis bersama Greenpeace. Jadi kita analisis dari tahun ke tahun ya, kira-kira kayak gitu. Oh, ternyata nggak produktif. Lagian itu di kawasan hutan. Kalau untuk menambang perlu IPPKH. Apa itu? Izin pinjam pakai Kawasan hutan. Kawasan hutan ya. Kira-kira itu. Nah, kalau ingin menambang harus ada IPPKH. Nah, Itu dia punya? belum punya. Belum punya juga? Belum punya. Artinya kan udah 2010 sampai sekarang gimana nih diurus gak IPPKH-nya? Kira-kira kayak gitu. Berarti ini nganggur ya sebenarnya. Nganggur, ya. Nganggur tapi nggak dicabut. Nggak dicabut. Padahal ya, ada juga, ya padahal ada banyak juga yang kayak gitu kasusnya tapi dicabut. Padahal secara syarat itu memenuhi untuk dicabut kan? Syarat-syarat harusnya dicabut. Itu. Jadi ada tebang pilih lah. Tebang pilih. Artinya ada juga sebenarnya perusahaan yang produktif tapi kemudian izinnya dicabut? Nggak produktif. Ada juga perusahaan yang izinnya lengkap, izinnya itu termasuk juga dapat IPPKH, tapi dicabut juga. Contohnya PT Bela Kencana yang ada di mana? Di Pulau Obi. Pulau Obi itu di Maluku Utara. Maluku Utara, Itu dicabut tuh. Padahal izinnya lengkap. Nah, Wan, selain Bahlil punya perusahaan tambang, apakah dia juga ikut ya bermain tambang, misalnya melalui fronting atau orang-orang lain begitu, Wan? Iya. Ya, yang saya dapatkan informasinya dari lingkaran BKPM dan juga pengusaha yang diminta langsung untuk menyediakan alat beratnya itu, ya dia terlibat lewat orangnya. Orangnya dia pakai geng HMI. Oh, jaringan HMI itu ya, organisasi ya. Jadi geng HMI sebetulnya ada namanya, tapi lagi dikonfirmasi, kira-kira kayak gitu. Ada namanya. Siapa nama orang itu? Namanya Setio Mardanus. Dia Siapa jaringan HMI. Oke. Ya, dia orang HMI ya, kira-kira itu. Dan informasi yang saya peroleh dari pengusaha tambang itu juga dia main di Mandiodo. Mandiodo itu apa? Mandiodo ini blok tambang yang dikuasai oleh Antam. Oh, yang dulu kita pernah tulis dan sekarang kan udah ada tersangkanya. Dan di blok itu sebenarnya juga polanya sama ya kalau kita lihat ya. Sebetulnya ada orang-orang kuat di situ. Ada orang kuat, cuma yang dulu juga kami memperoleh informasi itu. Katanya itu ada orang Bahlil yang main di sana, tapi kita belum tahu siapa orangnya. Nah, sekarang tahu. Sekarang tahu yaitu Setio Mardanus itu. Oke. Biasanya kalau kayak gitu, itu tuh melibatkan orang-orang kuat. Ya kan? Ada yang penegak hukum gitu lah ya. Terus juga ada yang pejabat-pejabat. Nah, kalau dari seputaran istana ada nggak? Ada. Seputaran istana, ya. Boleh disebut nggak namanya? Kayaknya nanti dulu lah. Karena kita kan ada informasinya dan memang valid, cuma masih cross check karena dia tidak turun langsung. Oke. Nah, ini lagi dicari orang yang turun langsungnya. Yang ceritanya kira-kira gitu, Bang Edi. Oke. Uncle Pram. Oke. Terus. Apalagi temuan kita dari temuan kita itu juga kan setelah dicabut kan gua ke lapangan ya, saya ke lapangan ya, ke Maluku Utara terutama. Selain ingin melihat keindahan Maluku Utara yang dirusak oleh tambang bukan keindahan artinya ya, kerusakan. Nah, di sana setelah dicabut ternyata ada praktek penambangan ilegal. Jadi penambangan ilegal ini marak nih setelah dicabut, terutama yang di Blok K. Ketika saya ke sana ngecek, itu bukit udah digaruk habis oleh alat berat. Memang sudah gak ada lagi karena kan sudah di stop. Karena waktu itu warga di Pulau GB itu protes penambangan dan rame lah waktu itu media. Nah, ketika kita telusuri itu ornya itu kemana, nggak jauh dari lokasi tambang itu ada tumbukan or nikel. Tingginya ya 3 meter. Ada lebih dari 10 tumpukan itu. Oke, siapa pelakunya, Wan? Di situ menariknya ini, di situ ditancep lang itu loh. Ada nama, kemudian juga ada nomor telepon, lalu kemudian dilarang dilarang masuk kawasan ini. Ilegal itu tapi ilegal, dia mau dijual ilegal karena memang kan belum ada IPPKH baru dicabut. Kira-kira kayak gitu. Pasti itu 100% ilegal. Dan itu di kawasan hutan kan. Nah, dia juga bilang bahwa bingung juga mau dibawa kemana.
Nah, Blok Cup ini ternyata kadarnya itu tinggi menurut dia dan menurut teman-teman yang lain. Makanya Blok Cup ini diincar oleh penambang ilegal dan juga oleh perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Terhubung dengan Jakarta berarti. Betul ya. Nah, ini lelangnya kan sudah selesai. Pemenangnya sudah ada. Anak usahanya Mineral Trobos yang juga cukup perusahaan yang lama ya di Maluku Utara. Cuma yang paling menarik itu adalah dia memenangkan lelang dengan menawarkan jaminan ke pemerintah itu sebanyak 700 miliar. Terbesar di antara yang lain. Sementara di akta usahanya, modalnya usahanya saja itu sekitar 10 miliar kalau tidak salah. Artinya kan berkali-kali lipat ya. Berkali-kali lipat kok punya modal, kok punya 700 miliar padahal modal usahanya segitu. Siapa yang punya perusahaan itu, Wan? Informasi yang saya peroleh dari lagi-lagi dari pengusaha nikel itu milik istana, bukan milik istana, terhubung dengan istana lah. Terhubung dengan orang istana. di sekitar istana. Orang di sekitar istana. Lu udah temu Bahlil belum? Kita berkali-kali 2 kali bersurat ya. 2 kali bersurat baik ke stafnya dan juga mengantarkan ke kantornya langsung. Dan juga WhatsApp dan juga langsung kepada Bahlil dan doorstop juga di beberapa kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang seperti yang saya bilang tadi. Tapi Bahlil menolaknya kan. Dan tidak berkenan ya. Dan tidak berkenan diwawancara ya. Tempo ya. Itu. Ya memang barangkali tipikalnya kayak gitu. Oke. Ya Cica paling tahu lah bagaimana Bahlil ini kan karena dia cukup dekat karena dia tahu lah bagaimana istana, pergerakan istana Bahlil itu seperti apa kan kira-kira gitu. Lu sedang melempar beban ke gue ya? Betul. Berbagi beban ini. Kita kalau di Pucuk Rasul kan selalu berbagi beban ya. Belakangan beban kita lebih berat ke sebelah ini kayaknya. Ke gue maksudnya. Oke. Nah, Cica, soal Bahlil ya. Kan lu sempat menyebutkan bahwa Bahlil ini adalah tangan kirinya Jokowi tangan gitu kanan. kan. Tangan kanan nomor 2 gitu. Kasihan ya. Nomor 2 doang gitu ya. Kalah sama yang nomor 1. Nomor 1-nya Pratikno kan gitu. Pratikno udah dari periode 1. Iya. Jadi masuknya belakangan. Login-nya kan di periode 2. Oke. Nah, gimana sebenarnya Bahlil ini bisa punya kedekatan dengan Jokowi? Jokowi ya. Ya, kalau kita ingat ya Pramwan ya. Di 2015 ketika Jokowi awal memerintah sebagai presiden, Bahlil itu kan jadi ketua umum HIPMI ya. Ya, dan dia bertarung dengan Bayu Joko Suteno ya. Nah, kemudian dia menang karena beberapa dukungan ya sebelumnya ya. Dari Papua, kemudian dari senior-senior di Golkar begitu ya. Dan ketika dia menjadi ketua umum HIPMI itu interaksi dengan Presiden Jokowi ini cukup intens karena Jokowi kan sering kali mengundang pengusaha ya, Kadin, jaringan HIPMI gitu, dan Jokowi pun juga HIPMI dulu kan? Iya betul. Waktu di Solo ya? Iya betul. Nah, proyek-proyek di proyek-proyek pemerintah ya seperti Palaparing itu termasuk yang dibantu oleh Bahlil gitu ya di Papua. Jadi jaringan-jaringan untuk masuk ya dari pemerintah pusat ke daerah terutama di Indonesia Timur itu dibukakanlah oleh Bahlil, oleh HIPMI ini gitu. Dan Bahlil ini menurut kolega-kolega dekatnya juga ada senior-senior partai di tempat Bahlil bernaung saat ini ya di Golkar gitu. Mereka menceritakan bahwa Bahlil ini tipikal yang kalau sudah bekerja tuh lapor presiden gitu. Jadi mengupdate gitu. Saya sudah sampaikan ini Pak, saya sudah selesaikan ini. Oke. Jokowi, ini berarti saking dekatnya dia bisa laporan setiap saat ya pada presiden ya. Bahkan saking dekatnya ya Pram ya. Misalnya ketika ada jaringan pengusaha begitu yang ingin bertemu presiden, dia bisa menghubungi Bahlil dan besoknya jaringan pengusaha ini dipertemukan oleh Bahlil dengan Jokowi dan pengusaha ini sendiri yang memang bercerita ya gitu. Dan berarti ini juga menjadi jembatan dengan pengusaha ya? Betul. Dari kedekatan di HIPMI lah kemudian Bahlil masuk ke istana di 2019 ya, menjadi Menteri Investasi. Oh ya sebelum Kepala BKPM dulu. Iya, Kepala BKPM sebelum menjadi Menteri Investasi ya. Sebelum itu juga Bahlil diajak beberapa kali kunjungan kerja, termasuk ke luar negeri bersama dengan Ketua Kadin yang saat itu menjabat Rosan Roslani. Gitu. Nah kemudian di awal masa jabatan Bahlil sebagai Kepala BKPM itu Bahlil langsung mengeksekusi ya perintah presiden di minggu pertama bahkan ya Wan ya untuk
ini untuk menyetop Ekspor. ekspor nikel ore. Ya. Itu. Ekspor nikel mentah begitu ya, dan itu dilakukan padahal Perpresnya belum terbit. Belum terbit padahal Perpresnya. Ya, pada saat itu sebetulnya ada kapal yang membawa nikel mentah ini untuk mau diekspor. Dan ketika Bahlil menyatakan itu, si kapal ini nggak jadi jalan gitu. Ada berapa vessel? Waktu itu sekitar Ada 4 lebih dari 100.000 ton ya, waktu itu satu ya. vessel kan 50.000 ya. Betul. Mandar vessel ya. Ya, lebih dari 100.000 ton ya. Ya. Gagal, dan itu dianggap gagal ekspor ya. Dan itu dianggap ini keberanian gitu ya. Keberanian dari Bahlil gitu. Betul. Kepala BKPM saat itu. Nah, kedekatan lainnya adalah ketika pemilihan ketua Kadin. Kalau Arsyad ya yang iya, kalau lo terpilih ya. inget ya, Arsyad itu kan memang didukung oleh Jokowi kan saat itu. Gue inget banget karena waktu itu gue masih di ekonomi, ya, di 2021 ya. Nah, waktu itu Bahlil gitu ya membantu pemenangan Arsyad sebagai ketua Kadin. Nah, saat itu Arsyad melawan Anindya Bakri ya, untuk merebut kursi Kadin 1 gitu ya. Dan saat itu beberapa orang Golkar gitu ya, termasuk senior itu mengingatkan kepada Bahlil jangan terlibat dalam hal-hal yang seperti ini, karena bagaimanapun dulu ketika dia maju sebagai ketum HIPMI, dia kan didukung oleh Abu Rizal Bakri yang adalah ayah kerabat dari Anindya. ya, keluarganya Anindya Bakri gitu ya. Jadi dia melawan melawan orang yang dulu mendukung dia ya. Melawan Abu Rizal Bakri gitu ya. Dan saat itu nanti ditampilkan ya capturean beritanya bahwa Bahlil secara terbuka bilang bahwa saya dan satu menteri lagi yakni Muhammad Lutfi yang dulu adalah Menteri Perdagangan atau ex-Menteri Perdagangan mendukung Arsyad sebagai ketum Kadin. Dan kalau kita ingat menjelang Munas Kadin itu kan sempat ada gonjang-ganjing tuh ya. Munas Kadin dari Bali dipindah ke Kendari gitu ya, dengan alasan Covid ya. Dan dari situ ada instruksi ya atau permintaan dari istana yang dikeluarkan oleh Mensesnek saat itu untuk memindahkan Munas di Bali ke Kendari. Nah, Kendari ini daerah yang dikuasai oleh Bahlil. Ya, gitu. dan orang operator yang di bawahnya itu yang dipinta oleh Bahlil itu namanya Anton Timbang. Ya. Nah, Anton Timbang ini punya kongsi bisnis dengan Bahlil lewat orang-orang Bahlil ya di bawah ya. Nah, ada nama PT Tataran Media Sarana namanya. Meskipun dibantah juga oleh Anton lewat WhatsApp ke saya ya, kira-kira kayak gitu. Jadi Tataran Media Sarana ini salah satu perusahaan yang IUP-nya ujug-ujug muncul tanpa lelang di Modi. Ya. Itu juga dibahas di internal ESDM sendiri, Kementerian ESDM. Jadi ada 92 IUP yang ujug-ujug masuk ke Modi tanpa lelang. Salah satunya PT Tataran Media Sarana. Nah, itu. Nah, ini yang dan itu membantu pemenangan Kadin juga ya, Anton Timbang. Ya, Anton Timbang ini membentuk pemenangan Arsyad karena yang cerita ini orang di lingkarannya Anton Timbang nih. Jadi dia yang mengenalkan Anton Timbang juga ke lingkaran inilah BKPM ya gitu. Okay. Dan akhirnya Arsyad kan menjadi ketua Kadin betul. saat itu dari informasi saat itu ya, informasi dari teman-teman di Kadin gitu ya, memang ada tangan-tangan menteri yang membantu pemenangan itu. Salah satunya adalah Bahlil tadi. Bahlil, oke. Nah, Bahlil kemudian kita lihat ya karirnya ini kan seperti meroket ya. Itu, dan beberapa politikus Golkar juga sebelumnya kan melihat bahwa dia mulai dari nol tapi nyampe ke 10-nya itu cepet banget gitu kan. Ini kan juga karena dibantu oleh Jokowi kan. Betul ya. Nah, dan kita tahu Bahlil ini juga terlibat dalam pemenangannya Prabowo Gibran yang sempat muncul meja ditarik gitu ya. Nah, itu hadir di debat ya. Nah, seperti apa peran Bahlil? Ya, jadi Bahlil ini membentuk
yang namanya tim kampanye strategis atau TKS gitu ya. Ada TKN, ada TKS gitu. Kita sempat spill sedikit waktu itu, Pram, di Bocor Alus episode sebelumnya, bahwa TKS ini adalah tim shadow gitu ya, yang berisi ada Bahlil, ada juga beberapa orang Golkar, dan ada staf khususnya Bahlil di situ. Siapa itu? Tina Talisa. Atau juru bicara Bahlil ya. Tina Talisa kan Idrus Marham ya. Betul. Idrus Marham bekas sekjen Golkar ya. Ya, markas TKS ini kemudian pindah ke Jalan Subang, nomor 20 Jakarta Pusat. Menteng ya. Menteng. Disitulah tim itu rapat ya, rutin sepekan. Adalah rapat-rapat rutin ya, intens gitu. Dan memang tugasnya adalah sebetulnya tugas utamanya adalah mengawal Gibran-nya. Ya. Jadi kalau TKN ini memenangkan Prabowo Gibran, kalau TKS ini memang fokus pada Gibran, termasuk mengawal ketika Gibran akan debat gitu ya. Setelah debat juga tim ini memberikan evaluasi gitu, apa yang harus diperbaiki. Berarti ide begini-begini juga salah satu dari timnya Bahlil itu? Kayak improve. Itu improve, jadi menyiapkan materi gitu ya. Di sisi lain kalau Pram Erwan juga ingat ya, Bahlil membentuk yang namanya Media Center Indonesia Maju. Media Center Indonesia Maju ini diklaim bentukannya Kementerian Investasi, tapi masalahnya ini tumpang tindih dengan Kominfo kan. Nah, beberapa kolega Bahlil bercerita bahwa pun yang ada di TKS ya, itu bercerita bahwa sebetulnya Media Center Indonesia Maju ini dibentuk ketika approval rating Jokowi sempat turun di Desember ya, di awal-awal minggu pertama Desember itu kan ada beberapa hal yang menyebabkan approval rating Jokowi dari 80% itu turun gitu. Nah, Media Center Indonesia Maju inilah yang kemudian mengumbang-umbang, kalau bahasa Hussein, mengumbang-umbang kinerja-kinerja pemerintah, terkhusus kebijakan-kebijakan Jokowi. Cak, Bahlil ini kan juga sebelumnya kan diutus oleh Jokowi ya, ketemu dengan Surya Paloh ya, untuk kita sudah pernah menulis di majalah Tempo. Betul. Bahwa dia mengumbang-umbang Surya Paloh supaya mau bergabung dengan Prabowo Gibran. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Sekjen Nasdem ya, pertemuan Hermawi itu Taslim ya. Betul. Itu. Ada pertemuan itu ya. Bahkan sebetulnya pertemuan itu tidak hanya waktu H+1 Pilpres, Pram, Wan, tapi juga sebelumnya juga ada pertemuan satu kali ya sebelum pencoblosan dalam rangka membicarakan banyak hal. Salah satunya Golkar ya. Bahlil ini kan memang ini ya berkeinginan untuk menduduki kursi Golkar 1 ya. Sejak setahun belakangan ya, semakin kencang begitu. Nah, ada cerita begini. Gimana tuh? Jadi gue suka kalau cerita. Nah, ada cerita begini. Oke, gimana ceritanya? Ini bukan dongeng ya. Bukan dongeng. Ini bukan dongeng dan Erwan juga tahu ini bagaimana kita mencari informasi ini kan. Gimana? Jadi ada sejumlah tokoh di Golkar ya, politikus Golkar bercerita bahwa di pertengahan tahun lalu Jokowi memberi restu ya, atau mempersilahkan ya Bahlil untuk menjadi ketua umum Golkar gitu ya. Oh, kita juga pernah menulis soal ini. Yes, betul sekali. Ada rencana-rencana untuk pengambil alihan Golkar dari Erlangga Hartarto kan. Betul, iya. Ada dua orang yang diinginkan Jokowi menjadi ketum Golkar ya. Siapa saat aja? itu. Bahlil dan Luhut. Kalau nggak Bahlil ya Luhut. Ya. Dan sejumlah politikus Golkar melihat ada semacam wacana begitu ya. Kalau Bahlil nanti menjadi ketum Golkar, Jokowi ini akan menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Dan sebetulnya wacana Bahlil mengambil alih Golkar itu terjadi saat Jokowi gonjang-ganjing dengan PDIP kan. Dan Jokowi juga mencari tempat berlabuh setelah misalnya tidak lagi di PDIP, dia akan kemana gitu. Karena tentu saja setelah menjadi presiden dia kan harus mempunyai kekuatan lain, yakni di partai untuk menjaga keamanannya dia kan. Betul, sebenarnya kalau tidak ada masalah nggak perlu pakai jaga-jagaan segala ya kan. Tapi kalau memang pemerintahannya syarat dengan masalah, tentu saja dia harus melakukan berbagai manuver-manuver politik baru untuk menjamin keselamatan dia dan juga orang-orang dekatnya dia kan. Betul. Oke, tapi satu pertanyaannya, yang mau mengambil alih Golkar ini sebenarnya Jokowi atau Bahlil?
dua-duanya punya kepentingan, Pram. Oke. Ini dua orang dengan kepentingan yang sama lalu menyatu, begitu ya. Bahlil tangan kanan presiden gitu. Presiden adalah orang yang paling punya kuasa saat ini gitu ya. Jadi ini dua kepentingan yang bersatu gitulah. Tapi ngomong-ngomong soal Golkar tadi ya, Pram, Wan, Golkar ini kan di Pileg ya, kenaikannya cukup drastis ya. Sekarang di awal Maret sesuai dengan Realcon itu kan suaranya sudah 15%-an kan, tipis sekali jaraknya dengan PDIP ya yang unggul ya ketimbang Golkar gitu. Dan memang ada peran Bahlil untuk membantu pemenangannya Golkar dalam arti perolehan suara Golkar ya. Gimana itu Jadi, permainannya? Beberapa kolega Bahlil bercerita ya bahwa Bahlil ini menjaga suara Golkar di beberapa tempat, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Selatan. Menjaga suara itu masih terlalu luas. Iya. Seperti apa menjaga suaranya? Gini, jadi misalnya Bahlil berinteraksi dengan ketua DPD ya, DPD Golkar. Ketua DPD Golkar di beberapa kali dipanggil ke Markas TKS yang ada di Jalan Subang nomor 20 tadi ya, membicarakan soal trik atau strategi kemenangan. Nah, ini Bahlil ini membantu apa? Ini tip atau trik saja atau ada? Tapi membantu logistik juga. Ini maksudnya. Membantu ya, membantu logistik. Jadi ada beberapa kolega Bahlil yang bercerita, misalnya jika DPP Golkar atau Erlangga ngasih nih 10.000 baliho gitu, ilustrasinya begitu ya, Bahlil akan mengirimkan 2 kali lipatnya. Oh ya. 20.000 baliho. Gitu. Baliho apa? Baliho, alat caleg, peraga. alat peraga. Enggak, maksud gue apakah ada foto Bahlil atau apa gitu? Enggak, ada. caleg dan Golkar. Ini kan dalam rangka untuk ini kan meningkatkan bargainingnya di daerah di ya. Golkar ya, di daerah. Terutama di gitu. daerah. Oh, Ya, berarti di Golkar Ingin sendiri mengambil sebenarnya- hati lah kira-kira Oke, daerah. ya, tapi artinya memang ada pertempuran di Golkar ya antara Betul. kubunya Ya, betul. Erlangga dan kubunya Bahlil. Betul. Dan memang Golkar ini kan memang sedang beberapa kali gonjang-ganjing juga kan, Iya. banyak gitu ya yang ingin mengambil alih ya, beberapa kali ya kan kita sudah pernah tulis itu, dan kemungkinan nanti sebetulnya Munas Golkar ini kan sesuai dengan Munas sebelumnya ya, ini kan harusnya dilaksanakan di Desember 2024 ini, tapi menurut internal Golkar ini bisa maju sebelum pelantikan presiden baru. Artinya di sebelum 20 Oktober 2024. Jadi kemungkinan di 2024. September ya. Iya, dan ketika Kemungkinan kapan? September. Tapi bisa juga lebih cepat lagi kan, Agustus mungkin. bisa saja. Ini kan sangat fleksibel. Ya. Pram, Tergantung Wan, presiden. tergantung fleksibilitas. Tergantung presiden. Iya. Tergantung request enggak juga sih. Tapi maksudnya ini sangat cair ya pelaksanaan Munas ini gitu, dan ada pembicaraan bahwa ketika Munas Golkar dilaksanakan sebelum pelantikan presiden baru atau ketika Jokowi masih menjabat, tentu saja orang-orang yang didukung Jokowi juga akan menerima bantuan dari istana. Seperti biasa lagi ya. Ada Ya. supporting istana terhadap orang-orang yang dipilih untuk menduduki Betul. posisi-posisi strategis itu. Iya, betul. Ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat fenomena ini ya, mulai dari tadi yang diceritain Erwan soal tambang dan juga kemudian langkah-langkah atau manuvernya Bahlil. Jadi kalau dalam pembahasan opini majalah Tempo, kami memandang ini terjadi state captured corruption. Iya. Karena memang negara punya peran besar untuk menciptakan korupsi ini gitu loh. Dan ini kan melalui pemberian dalam tanda kutip payung hukum yang sebenarnya juga melanggar kan. Iya. Ada pengambil alihan kewenangan dari Kementerian Energi, Kementerian Kehutanan gitu, diserahkan pada individu bahkan. Satgas ya. Ya, dan ini sudah jelas, dan kalau aroma-aromanya tentu saja kita bisa mencium ini berbau-bau pemilu gitu kan. Dilakukan menjelang pemilu, dan perencanaan untuk pendanaan pemilu itu tidak dilakukan 1 tahun atau 2 tahun saja, tapi sudah sejak awal gitu loh, didesain bagaimana caranya mengumpulkan uang dengan aktivitas yang sebenarnya ilegal terus kemudian menjadi legal gitu. Nah, ini yang kemudian state captured corruption itu terjadinya di sini. Dan Perpres 70 ini kan terbitnya di Oktober 2023. Lagi panas-panasnya Pilpres. Lalu kemudian di situ tuh ada klausul di salah satu pasalnya itu. Ormas, kemudian yayasan, koperasi, UMKM, BUMD itu bisa mendapatkan IUP
atau HGU. Nah, ini betul. kemudian. Nah, ini yang dijanji-janjikan, yang dijanjikan dan dibagi-bagi kue. Itu menurut Perpres itu dilegalkan. Nah, lu punya temuan nggak, Wan, soal itu, Wan? Yang saya dapatkan informasinya ya dari narasumber dan dikonfirmasi juga ke orang BKPM kemarin, Pepabri itu udah meminta 5 IUP. Oke. Di kalau nggak salah di Sulawesi. Nah, 5 IUP. Kemudian dibenarkan juga oleh BKPM, ya mereka meminta IUP tapi tidak akan dikasih segitu. Lalu juga ada Nahdlatul Ulama yang baru mengajukan IUP ke mana, ke Satgas ini. Yeah. Dan kemungkinan besar kan akan disetujui ya karena memang ada perintahnya dari Perpres. Ada juga informasi yang saya dapatkan, IUP juga dikasih ke politikus-politikus lewat person to person gitu? Bukan person, tapi kan ada lewat yayasan, kemudian ada organisasi UMKM dan kira-kira kayak gitu. Tapi di bawah politikus itu. Ya, ini sebenarnya kan kalau kita lihat agak ngeri juga ya. Karena apa yang disampaikan oleh Herwan itu kan terjadi di Halmahera Utara yang ada di Maluku Utara ya. Dan kita tahu Maluku Utara itu menyimpan 30-an% ya kalau nggak salah ya, Wan ya. Ya, cadangan nikel ya. Cadangan nikel nasional gitu. Dan ini ternyata dikeruk dan kemudian dibagi-bagikan. Ya, dibagi-bagi lewat apa? Proses lelang seperti biasa. Lelang kan seharusnya dilakukan oleh Kementerian SDM ya. Tapi lewat Perpres itu yang tadi dicabut-cabut itu bisa dilelang oleh Satgas. Lalu kemudian dibagi-bagi langsung. Bagi-bagi langsung ya ke Ormas, lalu kemudian ke yayasan, ke BUMD, ke BUMN dan juga ke UMKM. Ngeri juga ya kayak begini ya, negara ini berarti digarong dong ini. Dan itu Perpres itu keluar Oktober 2023 ketika rame-rame Pilpres. Menjelang pemilu. Betul. Ya, tentu saja ini menguatkan dugaan-dugaan atau indikasi terjadinya pengerahan dukungan melalui kemudian pembagian kue-kue semacam itu. Ya, dan informasi yang saya peroleh dari tokoh senior Golkar ya. Jadi kalau bansos itu untuk masyarakat, katanya itu. Untuk elitnya itu adalah pembagian IUP dan HGU. Jadi beda-beda gula-gulanya. Gitu. Jagoan juga ya. Iya. Bisa bagi-bagi semacam itu ya. Ngeri sekali. Dan satu lagi, negara ini punya keluarga mereka saja. Memang. Memang negara ini punya keluarga mereka. Oke. Dan konsideran Perpres 70 tahun 2023 itu hanya satu. Apa tuh? Undang-Undang Dasar 45, pasal 4 kalau tidak salah. Rawan dong berarti ya? Tidak ada konsideran lain yang undang-undang juga tidak ada ya? Tidak ada undang-undang minerba dicantolin, undang-undang yang lain tidak ada. Hanya Undang-Undang Dasar 45. Wah, itu terlalu luas dong artinya. Betul. Oke ya, teman-teman cukup ya. Kita udah terlalu panjang ini. Nanti Erwan latihan lagi supaya semakin perfect untuk tampil gitu kan di supaya Bocor lebih Halus. berani. Ini sebetulnya berani. Ya, ini tipe investigator sebenarnya. Investigator itu jarang untuk tampil di ya. depan. Harusnya gitu. biasanya di balik layar gitu, tapi ini dipaksa untuk di depan layar. Iya, kita kan butuh tumbal dan martir gitu kan. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa dengerin di Spotify Bocor Alus Politik. Bye.